Panganjali. Om Swastiastu. Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat Skensa Jaya. Skensa Siap, disiplin, kompeten, dan beretika. Wah. Silakan duduk anak-anak. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Wah, sekarang ini berkurang yang ini ya, banyak yang sakit ya, temannya ya. Iya. Banyak yang sakit dan berhalangan hadir. Berapa yang total hadir nih? 11 orang ya? 12. Ini 12 orang. 11 ya? Iya, 11 orang. Lebih satu ya? Lebih satu. Baik, bagaimana hari ini? Apakah kalian siap mengikuti pembelajaran? Siap. Siap, ya. Kalau minggu lalu kita sudah sampai di mana materinya? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Tentang, ada yang bisa jawab? Minggu lalu Ricky sakit, ya. Dapa juga izin minggu lalu, ya. Kita belajar tentang mengaitkan budaya serta kearifan lokal sebagai ide produksi siaran radio, televisi, dan film. Wah, oke. Saya mau ada pertanyaan dulu nih sebelum kita lanjut ke materi kita sekarang ya. Media. Nah, jenis media apa? Ini kan kita belajar minggu lalu nih. Saya mau mengorek sedikit ingatan pengetahuan kalian terkait pembelajaran kita di minggu lalu, tanggal berapa? Tanggal 8 ya, 8 Desember. Berapa macam media yang kalian ketahui? Siapa yang bisa jawab? Jenis-jenis media, ada media apa aja? Ya, ya Ricky? Ya, silahkan. Ya. Saya jawab Pak. Ha? Untuk media yang sejauh ini saya ketahui itu ada kurang lebih 3 jenis media Pak. Yang pertama pastinya yang sudah kita sering ketahui itu pastinya media cetak, itu seperti koran dan majalah dan sebagainya itu. Kemudian ada media elektronik. Media elektronik. Dan juga ada media digital. Media digital. Oke, ada media cetak, ada media elektronik, kemudian ada media digital. Oke. Tapi sebelum itu, anak-anak silahkan buka LMS-nya untuk melakukan presensi atau mengisi daftar hadir ya. Pak sudah ini, izin nyalain laptop ya. Silahkan dibuka LMS-nya, belajar.smkn1denpasar.sch.id. Oke. LMS, oh belum tampil. Belajar smkn1 denpasar.sch.id. Ini yang keluar nih platform Merdeka ya. Oke, mesin. Nah, situsnya agak down koneksinya nih. Ketemu belajar? Ketemu ya? Ini agaknya internetnya hujan-hujan gini bermasalah ya nak ya? Ikut kedinginan dia ya? Ikut kedinginan nih internetnya nih. Pak akan coba pakai hotspotnya Pak sendiri ya. Apa namanya? Untuk materi kali ini, sebelum kita lanjut silahkan dulu akses ininya LMS-nya ya. Silahkan untuk akses LMS untuk melakukan presensi.
Pak mau pakai apa namanya? Pakai hotspot aja dulu ya. Ada di daftar hadir. Tunggu sebentar. Ini mohon maaf, internetnya masih bermasalah. Pak akan connect dengan HP Pak, hotspot. Oke. Oke, sudah. Oke, kita Pak gunakan hotspot. Oke, silakan kalian buka LMS-nya, cari di sana dasar-dasar broadcasting. Ketemu kelasnya? Sudah, Pak. Sudah ketemu? Kemudian daftar hadir. Sudah ketemu daftar hadirnya? Dah diisi? Daftar hadir. Ini attendance presensi. Oh, udah ada. Udah dibuka tadi? Nah, buka dulu itu tanggal 15 sekarang, diisi sekarang nih nama 15. Apakah kamu hadir? Mana layarnya gelap banget tuh. Mana layarnya? Hadir. Kemudian tanggal sekarang. Tanggal 15 buka nih. Oke. Selesai, klik selesai. Oke, berarti udah otomatis ya. Oke. Sudah? Sudah nak? Klik selesai. Dah? Siapa tuh? Ngomong Pak Kadek. Mana temanya, Pak? Daftar hadir ya. Habis itu Klik selesai aja. Ya, dan klik dan aja, klik dan. Sebentar ya. Gimana Bapak Ibu? Gimana Pak Giti? Suara saya hilang? Gimana? Oh, belum disubmit, tolong disubmit nih, tolong disubmit ya, tolong diizinkan semua, izinkan. Dah. Sudah ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini operatornya masih sibuk, iniin kamera. Udah semua masuk ya, nanti kalau ada yang bergabung, izinkan semua ya. Sudah? Sudah melakukan presensi? Sudah semuanya? Sudah ya. Baik, terima kasih karena kita melakukan presensi secara digital ya. Pak akan cek, di sini ada 11 orang ya yang hadir. Nah. Oke. Attendance, daftar hadir. Ya, coba sekarang silahkan dibuka presensinya. Oke, ada siapa di sini? Ricky. Ricky hadir. Noval, Dava. Dah. Sebelahnya? Dira. Oke, terus sebelahnya? Tino ya. Coba sekarang buka daftar hadirnya lagi. Mau nggak? Karena tadi masalah internetnya. Sudah bisa buka tanggal 15-nya? Terus? Nggak mau. Oke, tapi udah mengisi ya? Udah, oke. Baik, terima kasih nak untuk daftar hadirnya. Nah, sebelum kita akan masuk ke materi selanjutnya, minggu lalu kan kita belajar tentang minggu lalu kita belajar tentang apa nak? Yang pertama dulu, industri, perkembangan industri radio, televisi yang sedang berkembang ya, yang ada di saat ini ya. Kemudian setelah itu keterkaitan budaya lokal serta kearifan lokal sebagai ide produksi, kan itu minggu lalu ya. Baru dua daripada tujuan pembelajaran yang kita yang kita bahas minggu lalu sampai ke tugas proyeknya. Masih ingat tugas proyeknya? Masih. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah sampai di mana progresnya? pengeditan, Pak. Pengeditan. Oke. Sebentar kita bahas itu. Ya. Berarti
masih sudah teringat ya berarti ya. Tadi kalian belum sadar ya. Sekarang udah sadar ya. Ya, sekarang sudah on lagi. Sekarang kita belajar tentang apa sekarang tujuan pembelajarannya? Belajar tentang apa? Ya, silahkan. Budaya dan kearifan lokal sebagai ide produksi. Budaya dan ide itu sudah minggu lalu dan proyeknya juga sudah ya. Yang sekarang adalah apa? Divisi dan bidang kerja. Divisi dan bidang kerja. Ya. Oke. Tapi sebelum itu kita awali dulu kegiatan ini biar tidak lemah gemulai. Kita awali dulu dengan menyanyikan lagu nasional. Ya. Lagu nasional apa aja yang kalian ketahui? 17 Agustus, Indonesia Raya 17 Agustus. Satu Nusa, Satu Bangsa. Ayo, maju tak gentar. Ayo, kalau gitu kita nyanyikan lagu Padamu Negeri, Bagimu Negeri bisa? 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 Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Berbakti, berjanji, berbakti, mengabdi. Ya kan? Ya, silahkan. Siapa yang mau memimpin? Dapat. Ayo. Ya, siapa yang mau memimpin? Kemarin cewek ya, sekarang cowok. Oh, Ricky. Kalau gitu gini aja, shoot. Apa namanya? Shoot. Ya, shoot. 1, 2, sweet. Ya, dapat. Ya, silakan dapat. Biar cepat. Ayo, biar cepat. Kita mau nyanyi dulu. Ya, nyanyi. Ya, berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Silakan. Ya, silakan. Hadap sini, hadap sana, hadap sana. Oke, siap. 1, 2, mulai. Yuk, silakan. Ya. Ya, gematnya sih mana gak harus sebagus yang Dirhen aslinya. Ya. Oke, siap. Jiwa raga kami siap mulai. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, berarti udah lengkap ya. Berarti berjanji, berbakti, mengabdi, menyerahkan untuk jiwa raganya. Ya gitu ya. Ya, silahkan duduk lagi. Nah, aduh, gimana sih anak-anak nih? Habis makan ngantuk ya? Habis makan pasti ngantuk. Oke, sebelum kita awali pelajaran yang kedua ini, kita awali dengan doa. Silahkan salah satu pimpin berdoa. Lagi silahkan Ricky. Boleh di depan boleh ya. Silahkan pimpin berdoa sesuai dengan agamanya. Silahkan. Pada sana. Berdoa biasa aja ya, jangan terusan dia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih, silakan duduk anak-anak. Ya.
Baik, mohon tunggu sebentar ya, Pak masih mencoba mengonekkan karena ini ada masalah dengan koneksinya ya. Koneksi internet. Ini saya tadi mana ya? Tas biru saya di mana? Di ruang guru ya? Saya ambil pointer dulu nak ya. Pointernya di ruang guru, ketinggalan ya pointernya. Apakah masih ada di sini? Oh enggak, di ruang guru ya, tas biru saya. Baik, minggu lalu kita sudah sampai di, nah ini. Mohon kita mengingat kembali, pertama kita belajar tentang merinci perkembangan industri radio, televisi, dan film dengan cermat. Itu tujuan pelajaran kita yang kita pelajari minggu lalu. Ya enggak? Kan kita sudah belajar tentang perkembangan industri radio, pertelevisian, sampai ke produksi film, di mana ternyata film menghasilkan banyak devisa ke negara. Nah itu ya, minggu lalu kita bahas tentang itu ya. Kemudian Pak bertanya juga, minggu lalu masih ingat nggak? Tentang komunikasi. Ya, tentang komunikasi. Nah, kemudian mengaitkan potensi budaya serta kearifan lokal sebagai ide produksi. Sebagai ide produksi proses pembuatan program radio, televisi, dan film. Itu minggu lalu, sampai Bapak menyuruh kalian untuk membuat sebuah project berupa video, ya. Project berupa video. Kenapa bisa budaya serta kearifan lokal itu sebagai ide produksi? Kenapa bisa? Itu. Kan itu kemarin ya. Masih ingat? Masih. Nah, contoh misalnya, kayak misalnya kita di Bali itu ada besok ini ada upacara apa namanya besok ini? Saraswati. Hari Saraswati. Hari Saraswati itu merupakan simbol untuk menghormati Hari Ilmu Pengetahuan, bukan pendidikan ya, ilmu pengetahuan. Itu ya. Mohon maaf ya, nggak apa-apa karena dapat mungkin beda ininya keyakinannya ya. Nah, itu kita belajar tentang makna pada Saraswati itu adalah ilmu untuk menghormati ilmu pengetahuan. Itu bisa nggak dijadikan ide produksi? Bisa. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk menginformasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengedukasi. Ya kan? Mengedukasi, ya kan? Generasi penerus itu kan belum tentu paham tentang budaya yang ada di daerahnya. Contohnya lah khususnya di Bali. Ya kan? Belum tentu paham seperti itu. Nah, itu kemarin yang kita yang kita bahas kenapa budaya serta kearifan lokal itu bisa dijadikan sebagai ide produksi. Nah, itu contoh sederhana. Selain itu, selain budaya, kira-kira sebagai ide produksi itu apa lagi? Apakah berita atau news? Itu kan kalau kita nyari berita itu kan berarti kita harus nyari event dulu, ya enggak? Sedangkan kalau budaya atau kearifan lokal itu kan sudah terjadwal, terschedule, itu pasti akan ada terus, ya enggak? Seperti misalnya hari raya Saraswati besok nih, itu akan datang lagi pada saat 6 bulan lagi, ya enggak? Di 6 bulan lagi itu pasti akan ada hari raya Saraswati lagi. Kemudian di 6 bulan lagi pasti akan ada hari Pagarbosi, Galungan, Kuningan. Yang datang setahun sekali itu apa? Nyepi. Nah, Nyepi itu atau kalau bahasa Inggrisnya silent day, di mana semua orang tidak bisa datang ke Bali, termasuk pesawat terbang pun nggak boleh datang. Nah, seperti itu. Itulah satu keunikan, ya nggak? Keunikan ini yang belum tentu bisa dimiliki oleh orang luar atau budaya luar. Kalian harus bangga dengan budaya kalian masing-masing di tempat dimanapun kalian berasal. Yang namanya kita Indonesia yang beraneka ragam potensi yang kita miliki. Kalian harus bangga. Jangan hanya melihat budaya luar itu bagus, belum tentu. Ya, kalian tuh harus bangga menjadi generasi muda Indonesia. Ya, mungkin kalian melihat dunia luar, wih keren banget, wih budaya luar. Kenyataannya begitu kalian masuk, belum tentu ternyata budaya kita jauh lebih bagus sebenarnya. Ya,
Kalau istilah Balinya itu ibaratnya kita melihat bukit dari jauh. Kalau kita memandang bukit dari jauh tuh kelihatannya gimana? Bagus nggak? Bagus nggak? Tidak ada lubangnya, tidak ada rantingnya yang patah, tidak ada jalannya yang berlekok-lekok, ya nggak? Pernah melihat bukit dari jauh? Pernah. Kan hijau gitu ya. Tapi begitu kita mendekati, semakin masuk dan ke dalam, ternyata sama aja. Ya enggak? Sama aja. Kalau jalannya ada masih jalan tikungan, jalannya masih ada jalan yang rusak, kemudian ternyata masih ada celah-celah yang perlu diperbaiki, ditambal dan lain sebagainya. Seperti itu. Itulah ibaratnya enaknya. Istilahnya kita melihat bukit dari jauh. Seperti itu. Jadi kita harus bangga menjadi generasi penerus bangsa. Yang keempat, merinci standar operasional prosedur SOP divisi kerja bidang broadcasting dan perfilman dan perawatan peralatan audiovisual secara teliti. Minggu lalu kita sudah membahas dua tujuan pembelajaran itu, yaitu yang pertama merinci perkembangan industri radio, televisi dan film sebagai ide produksi, proses produksi. Kemudian yang kedua mengaitkan budaya dan kearifan lokal sebagai ide produksi. Sekarang materi yang ketiga dan keempat kita bahas, yang ketiga menguraikan bidang dan level pekerjaan itu kita bahas hari ini di pertemuan yang kedua. Untuk proyeknya sebentar kita bahas. Ya, proyeknya sebentar kita bahas. Oke, sebelum itu Pak mau menguji pemahaman kalian dulu, ya, menguji pemahaman kalian dulu. Untuk ini mungkin saya matikan dulu ya. Oke. Tunggu sebentar, Pak ada sesuatu buat kalian. Surprise. Kalau hidup tidak ada surprise nggak seru ya? Oke, sekarang kita masuk ke salah satu. Oke, tunggu sebentar, 5 detik, selesai. Iya, 5 detik selesai ya? Ini simple banget nih. Simple banget. Sekarang saya tampilkan ininya. Kita akan mulai. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke. Oke. Untuk itu silakan masuk ke quizzes.com. Iya. Silakan masuk ke quizzes.com. Dah? Sudah masuk ke quizzes? Sudah? Kodenya, masukkan kodenya.
Maaf ya. Nah, itu kodenya. 972054 quizzes.com. Waduh. Quizzes.com. Dah, itu kodenya 974052. Udah ada yang masuk? Masih nge-lag ya? Tadi pagi hujan deras. Jadi mungkin itu penyebabnya internet ya. Sudahkah? Sudah? Mulai. Belum ada yang gabung, baru satu. Ayo, baru satu orang yang masuk. Silahkan dari 11 orang. Ayo, siapa cepat? Sudah masuk? Baru satu orang. Ayo. Baru 4. Itu klik. Nggak bisa dirubah namanya memang nggak bisa dirubah. Baru 6. Lagi 5. Siapa yang belum masuk? Ayo segera. Ayo segera. Hah? Iya, namanya memang aneh-aneh karena kalian tidak menggunakan akun belajar ID. Walaupun akun belajar ID pun sekarang nggak bisa. Ya, untuk anak-anak nggak apa-apa. Memang ini karena kita tampilkan sebagai ini biar apa? Privasi kalian itu nggak tahu. Jadi orang yang misalnya kalian ditauin jawabannya kelihatan sana kan malu, gitu loh, ya kan? Gitu. Udah, baru 6, lagi 5. Oh, minta hotspot. Oh, saya kira jajan aja diminta. Sekarang hotspot juga diminta ya? Oh. Oke, nggak ada. Maaf tadi kita ada trouble tadi pagi karena ada petir. Jadi internet di lab ini down. Ya, di lab ini down. Jadi Pak pun menggunakan hotspot. Kemudian untuk ininya Pak juga masih numpang. Ya, hotspot. Silahkan, baru 6. Kok lama banget? Waktu jalan. Sudahkah? Kalau nggak guna, oh baru 7. Lagi 4. Lagi 4 orang yang belum masuk. Ini udah? Minta hotspot. Bagi hotspot. Enggak, sini bawa. Hotspotnya Pak Guru minta ya. Oke. Oh, nggak bisa connect nih. Oke, tunggu sebentar. Oke, silakan Indi. Ya. Kurang lagi 1. Oh, Indi, silakan Indi, masuk Indi. Udah semua? Ini udah nih, buka quizesnya. Oke. Lagi 1 orang, kita tunggu temannya ya. Baik, sudah? Dan di? Bentar. Buka quizzes.com di. Quizzes.com. Z-nya double yang terakhir ya. Quizzes ya. Quizzes, sudah? Oh, HP-nya agak lemot. Nah, baik, sambil menunggu Nindi, kira-kira dalam proyek yang Pak berikan minggu lalu itu, kita kembali ke pembelajaran kemarin ya. Kalian menemukan masalah nggak? Pembuatannya, Kak. Pembuatannya. Sebentar itu kita bedah ya. Itu kita bedah sebentar ya. Udah, Nindi? Baik, sambil menunggu Nindi, kita mulai aja ya. Siap, waktunya 3 menit. Jadi ini pertanyaannya simple, jadi kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Ini ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya. Ya, materi dengan minggu lalu. Oke, siap? Mulai. 3, 2, 1, mulai. Apa yang kalian ketahui tentang dunia broadcasting? Nah, ini simpel banget pertanyaannya. Apa yang kalian ketahui tentang dunia broadcasting? Broadcasting. Waktunya penyiaran radio. Broadcasting itu penyiaran radio. Apa lagi?
Jawab sesuai dengan ininya kalian, pemahaman kalian tentang apa itu broadcasting. Asal katanya broadcast. Asal katanya apa? Broadcast. Perfilman, ada yang jawab perfilman. Ada yang jawab penyiaran radio, pembuatan film. Terus ada yang jawab penyiaran media. Penyiaran. Broadcast. Ada yang jawab dokumentasi. Penyiaran informasi. Penyiaran informasi apa lagi? Waktunya ada pembatasannya. nggak ada. Podcast, ada yang menjawab podcast. Kemudian saya besarin dulu ya layarnya ya. Mungkin nggak kelihatan ya kalau di bawah belakang ya. Ada penyiaran media, ada apa lagi tuh? Waktunya, udah semua menjawab? Sudah? Apa itu broadcasting? Asal katanya broadcast. Sebelum kalian jawab itu, sebelumnya apakah anak-anak pernah melakukan broadcast? Oh, waktu habis. Waktunya habis. Di antara jawaban anak-anak semuanya itu ada dunia penyiaran digital, penyiaran media, perfilman. Yang mendekati jawabannya itu adalah penyiaran. Yang hampir mendekati ya, penyiaran. Pernah broadcast nggak? Kalian pernah melakukan broadcast nggak? Kalian punya gadget nggak? Punya gadget? Punya WhatsApp? Punya. Pernah nggak kalian melakukan broadcast message ke sesuatu teman? Pernah. Pernah menerima berita dari broadcast nggak? Artinya seseorang teman kalian mengucapkan selamat itu secara massal gitu, brag gitu. Pernah nggak? Atau misalnya ucapan hari raya atau ucapan ulang tahun gitu. Pernah? Pada zamannya BlackBerry masih ingat? Masih perkenalan perkembangan gadget itu dari BlackBerry kan ya? Sekarang WhatsApp. Kemudian sekarang ada apa lagi? Telegram. Apa lagi sekarang selain itu? Line. Snapchat, banyak dan lain sebagainya. Ada fitur broadcastnya nggak? Ada fitur broadcastnya nggak? Berarti cara kerjanya gimana? Siapa yang bisa? Dia nggak usah ribet-ribet, cuman sekali tekan langsung brag gitu langsung. Siapa yang bisa menjelaskan dengan bahasa sedikit akademis? Itu broadcast. Broadcast itu. Ngejelasin apa maksudnya Pak? Tentang broadcast, ya tentang teknik itu. Apa tuh tentang broadcast? Karena jawaban yang pertanyaan pemantik yang ini, yang satu ini anak-anak hampir mendekati, hampir mendekati benar itu adalah dunia penyiaran. Itu bukan pembuatan film, broadcasting itu bukan pembuatan film. Broadcasting itu bukan dokumentasi juga. Tapi dia asal katanya broadcast. Broadcast itu adalah penyiaran yang dilakukan sekali tetapi bisa menjangkau banyak audiens. Paham? Dia cuman cukup melakukan sekali klik, berarti informasi itu nyampe semuanya, prang gitu. Nggak perlu kita satu-satu ngirim informasi. Di sini ada grup kan? Ada. Kalau Pak ngirim ke grup ini, berita kan cukup di grup ini aja yang tahu. Itu juga termasuk broadcast, tapi skupnya masih kelas ini aja, ya enggak? Kelas ini aja. Tapi kalau Pak ingin berita itu tersebar keluar, berarti Pak memerlukan media yang lebih luas, jaringan. Kita memerlukan jaringan internet yang lebih luas. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi seperti misalnya kalau Pak ingin broadcast, misalnya Pak menggunakan media sosial, ya kan? Jadi siapapun, ya walaupun tidak berteman dengan Pak di media sosial, dia bisa melihat kalau Pak sedang melakukan live streaming. Jadi kita cukup satu kali aja, seseorang itu akan bisa melihat apa yang kita lakukan. Jadi broadcasting itu adalah apa? Broadcasting itu apa? Penyiaran atau menyampaikan pesan
yang dilakukan secara digital, ya, di mana media informasi tersebut bisa menjangkau banyak audiens atau kalangan. Pernah live streaming nggak? Belum. Siapa yang udah pernah live streaming? Streaming gimana nih Pak? Kayak di Instagram gitu Pak? Yang namanya live streaming, entahkah kalian streaming di ya ini. Saya pernah live streaming main game. Oh, live streaming main game. Oke, live streaming main game lagi. Entah itu live streaming di Instagram, di Facebook, di WhatsApp bisa live streaming nggak? Belum. Belum bisa ya? Nanti dibuat ya. Terus apa lagi? YouTube, TikTok, apa lagi? Dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Pokoknya banyak, Pak yakin banyak itu ada aplikasi-aplikasi yang tidak famous, dalam arti cukup diketahui oleh banyak kalangan juga, banyak juga, ya kan? Nah, lain seperti itu. Nah, kalau kalian melakukan live streaming, berarti kalian itu secara tidak langsung sudah menginformasikan pesan kalian kepada semua orang. Entah dia itu kenal dengan kalian, entah itu tidak, ya kan? Sama dengan media yang kita pelajari minggu lalu. Jenis media tadi sebutkan oleh Ricky, media apa aja tadi Ricky? Media cetak, media elektronik, media digital. Nah, kalau media cetak, pernah nggak perusahaan koran itu akan memikirkan korannya itu untuk si A, si B, si C? Enggak. Tapi kenapa dia berani mencetak banyak untuk disebarkan? Kenapa? Apakah dia akan mengandalkan dari pendapatan menjual korannya? Informasi yang penting. Kalau YouTube penghasilannya dari mana? AdSense apa? AdSense apa? AdSense itu apa? Tadi udah ada yang sebut? Iklan. Kalau koran, media, kita kan belum bicara tentang YouTube nih sekarang. Kita masih bicara tentang media cetak, koran. Kalau koran, apakah dia akan mengandalkan dari hasil penjualan koran? Pasti ada? Ada iklan. Pernah nggak lihat iklan di koran? Iklan motor. Iklan motor. Iklan apa lagi? Ayo. Oh gini Pak, penawaran apa aja? Penawaran sewa kos. Gitu. sewa kos. Ya, apa lagi? Apa lagi? Hah? Apa? Promo makanan. Apa lagi? Hah? Penjualan rumah. Nah, itu apakah kok sebelum dia mencetak koran disebarkan itu, apakah dia akan mengambil apa ya? Pure pendapatnya dari menjual, hasil pendapatnya dari hasil jualan koran? Enggak. Pasti perlu pihak iklan atau donatur, ya hasilnya. Oke, kamu nyetak koran berapa? 5.000. Kalau di Bali apa nama medianya, iklannya? Bali. Salah satu koran yang ada di Bali, Bali Pos. Apa lagi? Denpasar Pos, ya enggak? Kemudian ada Kompas, harian Kompas, ya, Tribuns, ya kan? Kalau kalian pernah memperhatikan itu, dia itu tidak hanya mengambil mencari pendapatan dari hasil jualan koran tersebut, tetapi dari orang yang memberikan berita, kontributor namanya, itu juga dia membayar. Paham? Sudah terbayangkah? Sudah ada gambaran? Jadi jasa koran itu tidak hanya mengandalkan dari hasil penjualan. Berapa sih harga koran? 2.500 gitu misalnya ya, atau 3.000 atau 4.000 gitu misalnya ya. 4.000 kali sekian itu. Memang sih lumayan hasilnya, tapi itu bukan jadi main cost-nya dia, tapi banyakkan dari iklan. Sampai di situ terbayang apa itu broadcast? Ayo silahkan Dapa. Silahkan Dapa, apa itu broadcast? Jadi broadcast itu yang saya tangkap itu kayak kita menyiarkan suatu informasi atau suatu pesan
yang dimana kita cukup ngelakuin itu nggak usah bertele-tele atau berlama-lama, cukup sekali langsung bisa dijangkau oleh banyak orang. Bisa dijangkau oleh semua orang, baik itu kalangan remaja, dewasa. Jadi nggak mikir gender gitu ya. Dia mengukur semuanya, kecuali anak kecil, balita nggak bisa. Kalau balita bisa nggak? Koran? Enggak, ya enggak. Itu ya sudah dijelaskan bahwa broadcast itu adalah sebuah metode untuk melakukan penyiaran secara publik atau massal gitu. Nah, sekarang YouTube, jadi YouTuber itu pendapatnya dari mana? Dari AdSense, iklan. Beda nama aja. Sekarang kan digital dunianya, ya enggak? Kalau dulu di koran, orang datang mau bayar space sekian itu lumayan harganya, ada 500.000. Space yang sekian satu kolom gitu misalnya, satu kolom ukuran berapa? 5 cm kali 6 gitu misalnya. Itu ada harga RP-nya itu. Itu. Ya, itu ada harga RP-nya. Oke. Nah, itu sedikit ya pertanyaan tentang broadcast supaya wawasan kalian sedikit terbuka. Baik, kita lanjutkan dulu sekarang tentang materi. Kita masuk ke materi. Nah, minggu lalu kita sudah memproses pembuatan proyek mengaitkan potensi budaya serta kearifan lokal sebagai ide produksi, baik itu radio, televisi maupun film. Jadi budaya serta kearifan lokal itu kita kaitkan itu sebagai ide produksi, baik itu produksi untuk program radio, televisi maupun film. Itu ya. Sekarang yang kita pelajari adalah bidang dan level pekerjaan. Bidang dan level pekerjaan industri broadcasting dan perfilman secara rinci. Nah, di sini asal katanya broadcasting dan perfilman. Kenapa ada dan? Broadcasting dan perfilman. Ya. Karena broadcasting dan perfilman itu beda. Bedanya di mana? Kalau broadcasting itu mencakup 3 media, kalau perfilman cukup di 1 media saja. Oke, bisa dijelaskan kalau broadcasting itu mencakup 3 media. Broadcasting itu ya bisa media cetak, elektronik, sama digital. Oke. Kalau Film itu 2 hal yang elektronik sama digital. Oh, mantap. Makanya ada dan ya, broadcasting dan perfilman. Kalau broadcasting itu merupakan proses penyampaian informasi bisa dengan menggunakan 3 media, yaitu media cetak, media elektronik, dan media digital. Sedangkan film hanya bisa dilakukan dengan media digital dan elektronik. Tetapi ada kurang tepatnya tadi itu. Kalau broadcasting, dia menyebarkan informasi secara massal. Kalau film, ada target audiensnya. Kan tidak semua orang nonton film. Kan tidak semua orang suka nonton film. Misalnya sekarang ini film apa yang ngetren nih sekarang nih? Apa? Susana. Kalau Susana. Kalau film Susana, kan tidak semua genre suka. Tetapi penikmatnya adalah penikmat film horor. Atau misalnya usia dari 17 tahun ke atas. Itu contohnya. Misalnya film komedi. Film komedi? Ada nggak film komedi sekarang di Indonesia? Ada. Kalau yang Pak tonton kemarin tuh ada film apa itu ya? Warkop DKI. Apakah semua genre bisa menikmatinya? Tidak. Itu kan ada ininya ya. Itu bedanya broadcasting dan perfilman. Jadi kalau perfilman itu lebih spesifik dia. Apakah jenis filmnya itu fiksi atau dokumenter? Apakah filmnya itu animasi atau kartun atau film action atau film bukan animasi, non animasi, live action. Nah, itu contohnya. Kan film itu ada 2, ada film kartun atau animasi dengan film live action. Anime. Nah, anime. Nah, itu benar ya jawabannya si Dapat tadi ya. Nah, bidang dan level pekerjaannya minggu lalu sudah Pak jelaskan, sudah Pak rinci.
Oke, kita mulai dari profesi bidang broadcasting radio level 2. Level 1-nya apa? Bagus pertanyaannya tuh. Ya enggak? Level 1-nya apa? Karena kita di level 2 SMK. Kenapa level 2 sih, Pak? Ada yang punya pertanyaan gitu enggak? Karena umuran pertama kita bahas dari segi genre dulu. Batas usia. Level 1 itu mungkin kalangan SMA atau freelance yang tidak belajar secara formal. Yang tidak belajar secara formal tapi menguasai dunia itu. Contohnya apa? Penulis. Apakah penulis contohnya penulis. Apa namanya itu? Aduh. Dia apa? Konten apa yang tadi Pak bilang? Bahas konten kreator. Ya, maaf bukannya penulis ya. Konten kreator. Apakah konten kreator itu sekarang lagi naik daun ya? Pernah dengar? Tadi ada debat dengan siapa namanya? Marlina. Pak, apa bedanya konten kreator dengan vlogger? Ada yang bisa bantu nggak? Jauh. Apa itu? Beda. Apa bedanya konten kreator dengan vlogger? Ya. Kalau vlogger ya orang yang nge-vlog, kalau konten kreator orang pembuat konten. Oke. Itu dari segi secara gamblangnya. Ya kan? Kalau vlogger itu orangnya yang mendukung apa ya? Apa tadi? Membuat vlog. Kalau konten kreator orang yang membuat konten. Benar kan? Tetapi bisa nggak dijabarkan lebih bagus lagi? Kalau tadi Pak debat dengan Marlina terkait dengan konten kreator dengan vlogger. Kalau versi Pak, vlogger itu adalah seseorang yang mendokumentasikan kegiatan aktivitasnya setiap hari yang dia publish untuk orang banyak. Itu vlogger. Tapi dia berhubungan dengan kegiatan aktivitas sendirinya dia. Entah dia nanti ketemu dengan, entahkah nanti satu saat pernah dengan berkelompok dengan temannya, tapi dia tetap memfokuskan dirinya. Bisa juga itu sebagai. Jadi dia mempublish, membroadcast aktivitas kesehariannya dia. Sedangkan kalau konten kreator, seseorang yang menciptakan ide-ide kreatif dalam merancang sebuah, entah itu vlogger, entahkah itu desain untuk apa istilahnya ya? Entahkah itu vlogger, YouTuber, entahkah itu nanti dia sebagai live streaming dan lain sebagainya, entahkah dia jadi podcast. Apakah podcast, YouTuber, vlogger itu nggak dikonsepin? Pasti dikonsepin. Mana dia akan tahap awalnya apa yang harus dilakukan, setelah itu apa, yang kedua apa. Itulah tugasnya konten kreator. Dia membuat desain rancangan. Apa yang akan mau ditampilkan. Seperti itu. Ya. Vlogger apakah nggak dikonsepin? Dikonsepin juga. Tetapi dia lebih dominan menampilkan dirinya. Itu. Kalau konten kreator, dia itu seseorang yang dibayar jasanya untuk membuat sebuah ide kreatif di bidang audio visual. Apakah itu audio visual, entahkah itu audio saja atau di visual saja. Visualnya banyak loh konten kreatornya, entahkah itu motion grafis, entahkah itu animasi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa? Yang pertama, kenapa kita di level 2? Karena kita dari segi pengenyaman pendidikan kalian masih di kategori SMK atau setara dengan sekolah menengah atas, SMK atau sekolah menengah kejuruan, itu berada di level 2. Level 2 itu artinya basis dia junior. Sangat junior ya, junior banget. Itu. Nanti kalau sudah mengenyam pendidikan perguruan tinggi, entahkah itu sarjana, baru dia ke level 3 atau profesional, baru ke level 3 profesional. Artinya dia sudah profesional di bidangnya, dia tinggal memperpanjang lisensinya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa? Presenter
Apa itu presenter? Nah, biar nggak bisa tahu namanya aja. Ada yang tahu apa itu presenter? Apa bedanya presenter dengan operator? Presenter dengan host, apa bedanya? Presenter dengan host. Sama nggak host dengan presenter? Benar nggak? Benar apa salah? Apa itu presenter? Indi, apa itu presenter, Indi? Menurut versinya Indi? Host itu kayak, menurut saya host itu seseorang yang orang yang mempunyai acaranya sendiri. Kalau presenter, Dia membawakan cara yang disuruh oleh orang lain. ya, Seperti itu? ya. Oke. Baik. Presenter, ada presenter announcer, radio promotion staff, radio event, radio traffic staff, program staff, production operator, IT engineer, creative productions, operator siaran, broadcast, dan sebelum itu kita akan menyaksikan dulu iklan. Oke, kita saksikan dulu iklannya ya. Oke. Ini udah ada suaranya nggak nih? Nah, ini menjawab tentang content creator. Apakah kelihatan gambarnya di ini? Di depan? Jelas? Jelas ya? Jelas kelihatan gambarnya ya? Jelas. Oh, jadi lapar. Jadi lapar. Kalau mau gemuk, nonton mukbang ya. Buat lapar ya. Oke, kasih aplaus dulu. Ayo kita panggil konten kreatornya Indi Rakai Bagaswara. Cepat sini dulu. Ya. Nah, ini dia. Bedanya apa tadi? Kita pause dulu ya. Bedanya konten kreator dengan vlogger. Ya Indi, sini nih. Ya. Ini orang yang merancang video tadi. Dia disebut sebagai konten kreator. Salah satunya tadi itu, dia membuat sebuah proyek audiovisual tentang apa tuh? Memang tentang makanan. Iya, tentang makanan namanya Mirabi. Oke nih, bisa dijelaskan kenapa kamu membuat produk seperti itu? Kenapa saya Membuat iklan Mirabi? Mirabi. Saya ingin mensponsori ini buatan siapa? dari keluarga saya. Oh, keluarganya. Oke. Saya skip dulu nih. Saya ambil kembali ke videonya. Oke, saya stop di sini ya. Oke. Oke, stop. Stop. Nah, ini Mirabi. Nah, ini merupakan ternyata si Indi
dia membuat konsep untuk mempromosikan usaha keluarganya. Agar apa? Agar bisa orang banyak atau orang lain pencinta mie mengetahui dan ingin mencoba makanan tersebut. Ini salah satu peluang usaha. Ini namanya konten terbayang. Apakah dia, di mana dia pendapatan? Dari seseorang yang menggunakan jasanya dia. Itu. Paham? Paham ya? Jadi seseorang yang menggunakan jasanya dia. Oke, kasih aplaus lagi sekali. Ya, silakan duduk Andi. Ya. Ini merupakan project SAS semester kemarin ya, yang digarap oleh si Rakai Indi Bagi Suara. Oke, sekarang saya tunjukkan pertanyaan yang tadi yang belum dijawab, yaitu tentang vlogger. Ya enggak? Ya, kita lihat dulu vlogger. So here we are. We have arrived at our destination. How exciting and the journey is it? Stay tuned. Good morning. Welcome to Leki-Leki Bali. How may I assist you? I want to make a reservation. Okay. Please type your name here for Yeah. registration. Your name also your number phone ya. Okay. Okay, it's done. Okay, your name is Berliana. Berliana. Yeah. We have welcome drink for you. Ah. And this is from turmeric. Turmeric. The name is jamu. Jamu. Okay. Thank you. Okay, guys, we have finished the registration. Now, let's go to the waterfall. But before that, Leki-Leki Waterfall have welcome drink. It's called jamu. Coba diperhatikan ya. Kelihatan nggak dari sini? Did you know, guys, at Leki-Leki Waterfall, there's also a swing, big swing, with beautiful scenery. Okay, guys, I'm on my way to the location where the waterfall is located. For those who have not known, this place is located in Makassar Village, Batu-Linti District, and Tabanan City. Let's go ahead. Now I will pass the bamboo bridge. We can see there is Santa. Oke, kita percepat dikit ya. Kita percepat dikit. Aiden, you have to come and visit this marvelous place at Leki-Leki Waterfall. This scenery is really, really beautiful.
Oke, stop. Nah, ini namanya vlogger. Vlog tentang tempat wisata. Sekarang sudah ada bayangan perbedaan mana yang bisa disebut dengan content creator, siapa yang bisa disebut dengan vlogger. Sudah ada bayangan? Seorang vlogger apakah memerlukan content creator? Seseorang content creator? Perlu. Misalnya, apakah semua orang vlogger paham tentang pembuatan video vlog? Belum tentu. Dia harus belajar tentang konten kreator juga, cara pembuatannya. Seperti itu. Kalau dia bisa memaksimalkan potensi dirinya, dia belajar tentang cara membuat konten, dia bisa sekaligus jadi vlogger, sekaligus jadi konten kreator. Kontennya itu, isi daripada vloggernya itu memerlukan sebuah skill, keahlian. Mana yang harus ditampilkan, apa yang harus ditampilkan dahulu supaya orang itu ingin menonton, menarik. Ingin mencoba membuka video itu. Gitu. Sudah jelas? Jelas ya Marlina ya? Terbayang. Oke. Sekarang kita kembali ke materi. Tadi kan kita berbicara tentang presenter. Apa itu presenter? Nah, kita kembali ke materi. Ini ada yang pertama ada presenter atau announcer, news reader continuity presenter. Kemudian ada radio promotion staff, ada radio event off air staff, radio traffic staff, program staff and staff siaran, production operator, IT engineers, creative production, operator siaran, dan broadcast control operator. Kita bahas dulu yang dari yang pertama, presenter. Presenter seseorang yang menyampaikan pesan tertentu yang ingin disampaikan untuk halayak publik atau halayak yang bisa dikonsumsi untuk publik. Apakah semua pesan bisa disampaikan? Tidak. Sebelum terjadinya proses si presenter akan membawakan pesan yang mau disampaikan seperti tadi, contohnya seorang vlogger, dia itu kan juga harus mengonsep dulu, membuat skrip, naskahnya, teks, narasinya, ya enggak? Semuanya itu. Presenter, apakah presenter ujuk-ujuk langsung direkam, langsung menyampaikan? Tidak juga. Ada namanya istilah naskah untuk berita, naskah untuk selain berita, naskah untuk film, naskah untuk apa lagi? Kru perlu naskah nggak? Perlu. Ada yang nggak perlu naskah siapa bilang kru nggak perlu naskah? Apakah kru itu perlu nggak dikasih naskah dia tuh akan paham alur ceritanya? Nggak, perlu dikasih naskahnya. Iya. Nah itu presenter. Kemudian sekarang ada radio promotion staff. Jadi seseorang yang bertugas sebagai marketing, ya, marketing daripada produk radionya dia. Gini loh, aku nanti setiap jam segini kita ada program BBNCC. Kita membahas tentang kaula muda, bla 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 bla. Siapa tahu nanti UMKM-nya masuk di sini. Siapa tahu si Marlina atau siapa? Siapa namanya? Dino. Aduh, Dino. Dino siapa? Dino Marlina ya? Oh, Dino adalah. Siapa tahu Dino memiliki usaha dan mau mempromosikan usahanya tersebut radio, dia bisa menghubungi yang bertugas atau menjadi employee sebuah radio promotion staff. Itu. Kemudian radio event off air. Ternyata ada staff off air-nya ya. Dalam radio pada saat kita proses rekaman di studio atau di tempat rekaman, di tempat radio, itu ada seseorang yang bertugas juga meng-on-off-kan. Ngerti? On-off-kan itu artinya dilempar keluar atau dimatikan. Dilempar keluar itu bukan orangnya ya. Tapi sinyalnya ya. Sinyal untuk di broadcast. Misalnya kalau radio kan kita yang dilempar keluar itu apa? Gelombang suara. Gimana lagu suara? Yang minggu lalu Pak nyanyikan? Suara. Gelombang suara atau gelombang elektromagnetik. Itu ada petugasnya. Yang disebut dengan radio event off air staff. Dia yang bertugas.
Nanti biar tidak apa? Biar tidak semua dilempar keluar, bahaya. Ya enggak? Kan perlu difiltrasi juga, perlu disaring, ya kan? Nanti pada saat si presenter sudah selesai, masih dia ngomong, takut kan bahaya juga. Gitu. Makanya seorang presenter juga harus membuat teks atau narasi. Kemudian radio traffic stop. Apa fungsinya melihat radio traffic stop? Radio traffic stop. Pak juga baru istilahnya mempelajari dunia peradioan, ya. Ternyata Pak itu tidak kelihatan website aja yang ada trafficnya, atau situs saja yang memiliki trafficnya, atau lalu lintas contohnya dah. Traffic itu artinya apa? Traffic. Jalur, traffic. Traffic, asal katanya radio traffic stop. Trafficnya rame nggak? Macet nggak? Lancar nggak? Nah, kalau di Denpasar, di depan sekolah ini, kita berarti trafficnya gimana nih? Padat nggak? Padat, berarti jalan di depan ini sangat dibutuhkan, sangat diminati, sangat disukai, ya nggak? Kalau radio, trafficnya dilihat. Ini banyak nggak yang menonton siaran radio ini? Ya, kalau misalnya membuat program radio trafficnya sedikit, berarti program itu perlu dievaluasi, di mana kurangnya, di mana ininya perlu ditambahkan, di mana perlu diperbaiki. Ya, sama misalnya kalian jadi seorang content creator, banyak nggak yang menyukai? Atau jadi seorang YouTuber, banyak nggak viewersnya? Banyak nggak subscribe-nya? Banyak nggak yang jam tayangnya panjang nggak? Seperti itu. Itu traffic. Traffic itu apa jadinya? Sejenis kepadatan daripada suatu jalur atau akses terhadap media. Apakah itu media internet atau media digital atau elektronik. Seperti itu. Radio traffic stop. Jadi dia ini bertugas melihat. Ternyata program yang kita tayangkan ini, BNDCC ini, trafficnya nggak begitu banyak orang mendengarkan gitu. Ya, berarti kita harus perlu evaluasi ini. Itu contohnya. Dialah yang mengontrol, dia yang mencatat per hari ini berapa. Kemudian ada program stop atau stop siaran. Ya, jelaslah mengatur daripada schedule, daripada apa yang mau ditampilkan. Kemudian ada production operator. Production operator itu yang mengatur daripada proses produksinya, menjadwalkan, menschedulekan kapan ini si A masuk, kapan si C masuk, dan sebagainya. Kemudian ada IT engineer, masalah berhubungan dengan alat-alat komunikasinya, peradioannya. Kemudian ada creative production. Ternyata ada creative production. Sama nggak creative production dengan apa tadi yang kita bahas? Content creator. Sama nggak? Sama, hampir sama ya. Kemudian ada operator siaran dan broadcast. Ada operator siaran. Apa bedanya dengan presenter? Operator siaran sama presenter. Nah, rencana Pak nanti di semester genap, Pak akan mengajak kalian ke stasiun radio RRI untuk melihat secara langsung proses produksi sebuah program radio. Itu Pak rencanakan di bulan Januari di semester genap nanti. Begitu kalian habis liburan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Nataru itu Natal dan Tahun Baru ya. Itu nanti Pak akan ajak anak-anak ke RRI Denpasar, dan habis itu selang lagi 2 minggunya baru kita ke TPRI Denpasar. Itu ya. Jadi supaya anak-anak melihat secara langsung proses produksinya itu seperti apa. Dan itu sudah Pak bersurat ke bagian Humas RRI dan TPRI situ. Nah, baik, untuk divisi bidang kerjanya sudah terbayangkah sampai di sini? Sudah? Mungkin sebelumnya yang kalian tahu tentang radio itu apa aja? Penyiar. Penyiar aja kan? Penyiar aja. Oke. Penyiar aja kan? Sekarang masih nonton radio? Dengerin radio? Berarti ice breakingnya jalan tuh. Masih dengerin radio? Nyari musiknya aja. Masih dengerin radio nggak? Masih. Senang dengerin podcast?
Podcast seneng? Podcast. Apa bedanya radio sama podcast? Podcast tuh kayak Podcast. ceritain kehidupan tuh ada orangnya muncul ke radio cuma suaranya aja. Kalau ya, Gimana mau balas yang omongannya Balas. mau balas? Ya, jangan ngebalas dendam ya. Podcast itu dia tuh munculin orang, tapi sebenarnya awalnya itu podcast emang diciptain dari berdasarkan radio, nggak ada orangnya. Emang pada dasarnya podcast itu nggak ada Visualnya. tapi karena emang zaman sudah berkembang dimodifikasi lagi ya. Oke, itu yang benar ya. Berarti nggak salah juara ya. Juara berapa? Ya, juara apa dia? Juara 3 ya. Oke, baik itu ya bedanya ya. Kalau mungkin yang tadi kalian bahasnya tentang yang kalian paham tentang radio itu hanya sebatas sebagai penyiar. Ternyata di balik itu banyak. Oke, lanjut sekarang ke televisi. Nah, baik. Sebelum kita lanjut ini, ya, kan udah ada engineer technician, production secretary, production assistant, engineer technician. Engineer itu sama kayak tadi, seseorang yang paham tentang alat-alat komunikasi, khususnya di bidang audiovisual. Karena televisi itu dia mainnya di apa? Dia gelombangnya berupa apa? Kalau radio apa? Karena dia berupa suara, jadi besaran gelombang radio disebut dengan apa? Disebut satuannya apa? Apa? Ayo, gelombang radio. Siapa yang pernah dengerin radio? Frekuensi radio disebut dengan apa? Hertz. Hertz. Megahertz. Kalau TV, apalagi sekarang TV-nya udah TV digital. Kalau dulu apa? Ada istilahnya UHF dan VHF. Karena TV itu yang disiarkan, yang dilempar apa? Berupa gelombang ultra UHF ultra high frequency dan VHF very high frequency. Berarti gelombang televisi di atasnya gelombang radio. Berarti radio itu masih dimain di megahertz. Ya, kalau televisi udah main di atasnya. Sekarang udah ada namanya TV digital. Ada yang belum ke digital TV-nya? Ada, oke. Baik, itu dulu ya terkait dengan radio. Kita bahas satu-satu dulu ya, radio. Kemudian televisi sekarang ada production secretary, production assistant, traffic continuity assistant, videographer, casting director, kamera operator, lighting assistant, desk assistant, scene designer, makeup artist. Yang kalian tidak ketahui yang mana? Desk assistant. Wah. Desk bukan. Oke. Scenic designer, scenic designer. Desk assistant itu merupakan asisten dari pada operator, apa namanya itu ya? Kalian pernah nonton OPJ? Pernah? Pernah lihat settingan panggungnya? Propertinya? Pernah? Pernah nggak? Desk itu bukan hanya meja ya, tapi propertinya. Pernah? Pernah nonton kalau selain OPJ yang sekarang lagi ngetrend apa? Facebooker. Udah lama tuh. Yang ada Andre Taulani sama siapa lagi tuh? Lapor Pak. Ya, Lapor Pak. Itu memerlukan desk assistant juga karena perangkat propertinya dia itu selain menampilkan properti yang ditampilkan apa ya, yang mau di set juga di depannya itu juga diperlukan seorang ide kreatif inovatif untuk memilih bahan kualitas supaya tidak terlalu banyak berat di kos. Makanya semua itu dari styrofoam, nggak semua itu asli, ya kan? Dari bahan-bahan yang mudah seperti itu. Kemudian ada lagi yang belum diketahui, scenic designer, scene. Dia yang merancang
Skenario scene. Oke. Nah, di dalam profesi bidang broadcasting level 2 ini ya, anak-anak SMK khususnya masih pada tahap asisten. Pada tahap asisten ya. Tapi apakah tidak bisa naik kelas, Pak? Bisa. Kayak kelasnya dengan cara pengalaman, jam terbang. Sama kayak kalian belajar kamera, megang kamera, apakah kalian langsung bisa profesional? Enggak, paling kalian jadi asisten dulu. Ya kan? Asisten alat, asisten lampu dan lain sebagainya. Setelah itu kalian tahu caranya menggunakan, baru sering menggunakan, sudah mendapat job, itu menjadi seorang profesional. Itu. Yang terakhir, profesi di bidang produksi film level 2. Itu ada asisten juru lampu. Kita membuat film nih apakah sama kayak buat sinetron? Pernah nonton sinetron? Pokoknya sinetron tuh wajah orang tuh glowing ya. Itu efek apa? Efek daripada lighting ya. Semua glowing. Beda. Sinetron, sinema elektronik. Baru tahu ya? Oke. Pak juga baru tahu. Kemudian ada asisten grip. Ada property buyer, production runner, post production runner, sound report, extras, rotoscoping, entry level, monochroma key operator, motion capture, casting coordinator, 2D 3D animation, and entry level artist. Banyak ternyata ya. Orang buat film tuh nggak sama kayak buat sinetron. Kalau sinetron tuh kan cahayanya bagus. Kalau di film ada yang namanya cahaya buatan, ada yang namanya key light, hard light, soft light, backlight. Pernah dengar? Natural light. Ya. Itu seni dalam proses produksi film. Itu bedanya. Makanya nggak mungkin ada film yang wajahnya glowing. Kecuali sinetron. Kenapa? Sinetron merupakan sinema elektronik. Ini kayak kita nih, kayak Pak nih misalnya ya, yang wajahnya Pak jerawatan, kalau Pak ikut jadi seorang pemain sinetron, jadi wajahnya Pak bisa glowing nih, nggak ada jerawatannya. Itu ya. Baik, itu dulu terkait dengan pembahasan materi tambahan dari Pak. Sekarang Pak mau nanya tentang kendala di proyek yang Pak bahas minggu lalu. Yuk. Kendalanya di mana? Nyari narasumbernya, Pak. Nyari narasumber. Marlina, masalah di nyari narasumber. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3, mana kelompok 3? Konsepnya udah? Sudah di batas mana prosesnya? Sudah tadi sih dikirim. Dikirim ke? LMS? Di grup? Belum, masih di grup. Masih di grup? Di narasumber? Narasumber bisa kalian menggunakan guru atau seseorang yang menguasai masalah topik yang kalian angkat. Misalnya dari seorang budayawan, seorang seniman, seorang tokoh masyarakat. Itu bisa ya. Oke. Kelompok 3. Ini kelompok berapa nih? Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Sudah sampai di mana prosesnya? Masih dalam proses editing. Oh, proses editing. Oke. Udah selesai? Audionya udah, tapi soalnya aja karena banyak kendaraan lewat gitu. Jadi kayak belum apa. Sekarang udah selesai? Udah, tapi suaranya nggak jelas, Pak. Oh, suaranya nggak jelas. Perlu diperbaiki lagi? Ya. Oke. Ini kelompok 1, ini kelompok 3. Yang ini? Ricky kelompoknya si Rita. Ya, Prita. Prita itu kelompok 4. 5. Kelompok 5. Enggak. Kemudian ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 4. Ini sampai di mana? Tinggal editing aja. Editing aja. Ya. Jadi masih ada kendala yang lain? Nggak ada ya? Oke. Baik. Karena Pak harapkan minggu depan itu sudah di-upload ya tugasnya ya di LMS, sudah Pak siapkan wadahnya. Kalian tinggal taruh di sana, buat folder sesuai dengan nama kelompok kalian.
Ya, misalnya foldernya kelompok 1, di dalamnya jangan lupa isi nama anggota kelompok kalian. Ya, jelas? Jelas ya. Baik, kita lihat dulu ininya apa? LMS-nya kita buka. Bukan LMS Kensa, belajar ya. LMS Kensa. Belajar sama ya. My course. Nah, nanti kalian tinggal menaruh tugasnya itu di bagian pengumpulan tugas project. Nanti tinggal buka link ini ya. Tinggal dibuka link ini. Anak-anak tinggal naruhnya di sini. Dia langsung udah Pak linkkan ke Google Drive. Jadi tinggal taruh di sana ya. Tapi buat folder dulu, buat folder sesuai kelompoknya. Ya, baru diupload di sana projectnya. Ada pertanyaan? Ada? Tidak. Baik, kalau tidak, kita di sini ada belum. Enggak. Ini kita mau ice breaking. Oke. Memecahkan es. Oke. Silahkan satu yang mimpin, yang biasa mimpin ice breaking siapa? Oke, silahkan Dapa. Silahkan Dapa. Ya. Iya, silahkan Dapa. Kita buat ice breaking dulu ya. Kita dipimpin oleh Dapa. Yo, kasih aplaus. Ayo, silahkan. Yang salah gimana? Yang salah dapat dihukum. Nah, cepat, waktunya kita habis. Berdiri atau gimana? Berdiri, ya, berdiri. Ya, silakan berdiri. Berdiri semuanya. Ya. Oh, ini yang main pagi, siang, malam. Pagi tepuk 1, siang tepuk 2, malam tepuk 3. Oke, siap. Malam diam. Sorry 3. Oke. Kalau kalah atau salah hukumannya apa ya? Peregangan. Ya. Pegangan? Ya. Silakan. Satu. Yang salah Yang salah maju ke depan ya. Yang salah maju ke depan. Oh, yang salah gantiin saya. Oke, yang salah maju ke depan. Oke, silakan. Udah sih. Yuk. Oke. Siap. Tangannya gini ya. Pagi. Malam. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Malam. Ayo, nggak ada, ayo. Pagi. Malam. Nggak ada. Siang. Pagi. Sore. Oke, Tiriki. Ya, lagi sekali. Apa tepat siang malam, Pak? Tahu siang malam. Tangannya jangan begini, tangannya biasa aja. Oh, saya Pak. Ya, biar nggak kelihatan. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Sore. Pagi. Siang. Malam. Masa Pak Guru? Aduh. Boleh nggak Pak Guru nggak ikut ya? Boleh? Boleh. Oke, kalau begitu yang kemarin aja dah, gampang tuh. Ya, kalau Pak bilang kanan, kamu noleh kiri. Ya. Kalau Pak bilang kanan, kamu noleh kiri. Pak bilang kiri, kamu noleh kanan. Kalau Pak bilang atas, kamu noleh bawah. Dan kebaliknya begitu bilang bawah, Pak noleh atas. Oke, siap. 1, 2, mulai. Kanan. Ulangi lagi sekali ya. Ulangi ya. Kita boleh bawah. 1, 2, 3. Udah banyak nih. Udah. Ini kalau tepuk siang, tepuk malam itu tapi tetap Pak kalah ya. Oke. Kiri.
Kiri. Atas. Kanan. Bawah. Kanan. Marlina. Sini Marlina. Iya. Marlina, kasih hukum apa dia? Kasih hukum apa? Silahkan kamu mimpin ice breaking sekali aja. Apa ini? Bebas. Traktir sambal bakar. Ya. Bebas. Yang kayak tadi aja, yang kayak Pak Ari tadi aja. Oh, ya Pak Ari. Oke. Pak Ari nggak ikut ya? Pak, masa lah guru ikut juga? Ikut, ya. Ya, yuk. Ya. Kanan. Atas. Kiri. Bawah. Kanan. Atas. Kiri. Udah ya. Terima kasih. Itu untuk apa? Untuk melatih konsentrasi. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Nah, sekarang terima kasih anak-anak. Sekarang Pak ada sedikit upah untuk kalian ya. Upah. Kalau Ya. layarnya diginikan Ya, ada upah lah. Upahnya nggak usah susah-susah deh. Iya, Pak jamin ya. Pak jamin nggak susah. Oke, sekarang kita masuk ke mana nih? Quizzes. Oke. Sekarang tanggal 15 jam 15.02. jam 3 ya. Oke. Sekarang silahkan kerjakan post testnya. Silahkan kerjakan post test. Itu ada 10 soal pilihan ganda. Ya, silahkan buka LMS-nya. Masuk ke LMS ya. Sudah PD lebih kuis nih. LMS. Sudah ketemu post test elemen 1? Sudah? Waktunya cuma 5 menit. Oh, satu soal 20 detik. Ya, 5 menit. Karena ini Pak hanya menguji ini kalian. Nanti kan kalau post test realnya, realnya dalam artian jumlah soalnya mungkin lebih dari 10. Ya, ini hanya untuk menguji kemampuan kalian dulu. Ya silahkan. Tapi ini juga tetap akan Pak gunakan sebagai persentase ya, persentase. Langsung mulai nih Pak. Ya silahkan dimulai 1, 2, mulai. Dan saya Di post test elemen 1 ketemu nak? tunggu Pak. Kalau nggak ketemu saya tunjukin layarnya nih. Ya. Saya tunjukin layarnya. Ada di sini post test elemen 1. Udah? Sudah nak? Ya silahkan. Sekarang Pak matikan layarnya ya. Pak mau ngadon sesuatu dulu. Nggak bisa? Oke, sorry, sebentar. Grade 1. Oke, sekarang silahkan. Sekarang silahkan. Refresh dulu layarnya, refresh. Sudah bisa? Sudah ya? Oke. Pak harapkan jawaban kalian minggu lalu dengan sekarang harus lebih bagus. Minggu lalu kamu sakit ya? Oke, lalu sakit. Udah baca panjang misalnya bukan Sudah? 5 menit. 5 menit.
Pak Arab, jawaban hasil jawaban kalian minggu lalu harus meningkat dari sekarang. Ya. HP-nya mati. Enggak, hotspotnya mati. Pakai komputer. Oke, komputer. Komputer nggak ada internet. Gak bawa charger. Nggak ada. Aduh, gimana caranya nih ya? Type-C or not? Type-C. Aku bawa power bank kalau nggak salah. Oh, bilang. Oh, ya. Ini. Ya. Marina gimana? Jadi ya Pak. Hah? Hotspotnya dia. Oh, kalian jadi hotspotnya di mana nih? 3 orang. 3 orang. Oh, hotspotnya siapa namanya? Meli. Masa hotspotnya mati. Oh. Sumbernya mati lah ya. Udah. Ya, silakan. Charger dulu. Mana charger? Udah dikasih? Nggak bawa. Apa lah dapat? Ini ada Type-C kok. Type-C. Ada yang bawa charger Type-C? Enggak. Kalau gitu Pak pinjamin ya. Berapa perlunya? Satu aja. Pak, selesai saya. Kalau sudah submit. Ya. Enggak boleh keluar. Lagi sebentar. Tunggu sebentar. Belum. Ini kok nggak dikunci ya? Tadi kamu datang? Sudah tadi datang. Pinjam charger Type-C dong. Type-C. Ini Type-C kan? Ini Type-C ya? Nah. Ini ya. Di bawah. Sudah? Lagi Sudahkah? Kalau ingat dengan minggu lalu pasti gampang jawabnya. Oke, waktunya lagi 3 menit. Wih, ada jawabannya sama. Apa ini rusak nih? Oke, Bisa siap. kan lempar. Sudahkah? 2 menit. 2 menit. Sengaja. Kenapa Pak buat soal panjang? Supaya pemahaman kalian daripada jenis soal yang Pak berikan itu ya membuat kalian menjadi berasumsi atau berpikir, menganalisa. Ya. Ketimbang Bapak membuat soal apa yang disebut dengan presenter gitu misalnya. Kan gampang ya, seseorang kalian ini bla bla bla.
Kalau Pak, ini basis soalnya mengacu ke model pembelajaran sekarang, yaitu literasi. Ya, literasi tadi artinya pemahaman terhadap konteks daripada suatu bacaan itu. Itu yang akan menyebabkan anak-anak menjadi berpikir, menganalisa jadi jenis soal tersebut. Paham ya? Paham. Karena Dapa tidak masuk minggu lalu karena lagi izin ya. Izin apa sakit? Izin. Expo. Enggak ada expo, enggak expo. Kemana yo? Oke, lagi 1 menit. 1 menit. Panitia ya? Sudahkah? Sudah? Oke, Pak hitung sampai submit. 5, 3. Kok 5, 3? 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke. Sekarang Pak minta kalian merangkum pembelajaran kita hari ini dengan kalimat pendek aja. Apa yang kita bahas hari ini dari jam 13.30 sampai jam 15 ini, silahkan dirangkum dengan pemikiran kalian. Ya, dirangkum. Oke, sebentar Pak tampilkan kodenya. Sudah? Izin ke mana? Ini ke lapangan. Ada urusan ekstra was. Oh, lagi 5 menit. 5 minutes, oke? 5 minutes, oke? Oke, now kita lanjut dengan merangkum ya. Silakan buka ininya, quizesnya. Buka quizesnya. Siap. 603700. Masukkan kodenya 603700. 603700. Ya. Dah, mulai. Baru 2 orang yang masuk. 3 orang. 5, 6, 7, 8. Lagi 3 orang belum? Ya, lagi 3 orang. 9. Lagi 2. Simpulan ya. Ini simpulan atau rangkuman atau merangkum ya. Lagi 9, lagi 2. Siapa yang belum masuk? Apanya penuh? Penuh? Udah 10, lagi 1. Lagi 1 siapa? Oke, sudah. Sudah 11, kita klik mulai. Waktunya 3 menit. 3, 2, 1. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ayo,
Waktunya jalan 167, 166. Silahkan diketik dengan cepat ya. Kalian kalau chat itu kan cepat banget, jangan dikirim dulu. Iya, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ini merangkum nih. Kalian belajar tentang apa hari ini? Kok cepat kali habis ini katanya? Ya, tak batasi sedikit ya. Oke, apa itu broadcasting? Kemudian divisi dan peluang. Divisi dan peluang kerja ya, maksudnya ya. Kemudian ada lapangan pekerja, bagian-bagian broadcasting dan AM itu apa? Oh, maaf, Film maksudnya. Oh. PA. Pak tahu tuh siapa yang buat kamu ya. Oke, lanjut. Definisi broadcasting gitu kayak anjay. Ini tidak bisa kalian panjang ngetiknya karena dibatasi ya jumlah katanya. Apa itu broadcasting, divisi. Jadi kalian hari ini belajar tentang apa itu broadcasting, apa itu divisi bidang kerja, jenis-jenis divisi bidang kerja baik itu radio, televisi dan film. Apa itu tadi perbedaan presenter, host, kemudian apa lagi? Apa lagi? Perbedaan konten kreator dengan vlogger itu apa? Jadi sudah terbayangkan? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah. Oke, ini rangkumannya. Sekarang kita masuk ke the last question is apa itu ya? Yes. Semua selesai. Ini bukan merangkum nih. Kok merangkum sih? Bukan merangkum ya. Oke. Nah, sekarang kita sedikit refleksi ya pembelajarannya. Jadi refleksi pembelajarannya dipimpin oleh guru ya. Tadi kuisnya kan udah beda selesai tadi itu ya. Sebenarnya tadi bisa Pak lanjutkan sebenarnya tadi itu, tapi kodenya beda. Yuk, 852 589. 852 589. 852 589. 852 589. Ya, 852 589. Sudah? Jangan gitu ya. Itu bahasa dari mana Bapak punya teman itu. Jangan kamu begitu. Itulah kita apa istilahnya? Beraneka ragam. Beraneka ragam. Itu. Ada teman kita memiliki bahasa ibu. Kayak kita di Bali kan banyak ya. Kalau di Bali itu juga banyak bahasa ibunya gitu. Kalau Bali kan bisa kita diledek juga. Beli made ke kijeu, beli made. Kan gitu kan? Kengken kahlare, kan gitu ya? Matur suksemu gitu ya. Ayo. Dino. Disengajain sih. Udah? 852 589. Satu pertanyaan aja nih. Satu pertanyaan aja untuk refleksi ya. Oke, siap? 1, 2 9. Lagi 2. Lagi 2 siapa belum masuk? Lagi 2. Sudah? Indi udah nih? Oke. Baru 9 nih. What is this? Apa yang menyenangkan dalam kegiatan pelajaran ini? Apa? Yang menyenangkan, Pak. Ya, atau Pak? Saya jadi dirijen. Oh, ice breaking-nya yang menyenangkan ya? Seru. Apa yang menyenangkan dalam pelajaran kegiatan hari ini? Ice breaking, seru. Apalagi penjelasannya. Semua kegiatan materinya seru. Goated.
penjelasannya. Oke. Terima kasih anak-anak. Jadi terima kasih ya. Walaupun kalian bela-belain sampai sore hari ini, Pak ucapkan terima kasih. Untuk tugas proyeknya yang tadi Pak tanya masing-masing kelompok, tolong bisa dikomunikasikan lagi di grup ya, kendalanya di mana supaya minggu depan itu sudah dikumpul ya tugas proyeknya. Proyeknya berupa video ya, berupa video. Apa itu? Mengangkat tangan siswa-siswa yang memiliki keraguan dan bantu. Wah, siapa yang angkat tangan nih? Siapa yang angkat tangan nih? Saya butuh lebih banyak waktu. Saya butuh bantuan. Tuh mati lu tunus ya. Oke. Ya, nanti saya bantu ya. Oke. Setelah itu untuk minggu depan, untuk di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang SOP divisi kerja bidang broadcasting dan perfilman serta perawatan peralatan broadcasting dan perfilman. Itu pertemuan untuk pertemanan kita di minggu depan. Ya, anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Karena sudah mungkin baterainya lemah ya. Tidak bisa. Tapi bisa dipahami penjelasan Pak tadi? Siap, bisa. Oke. Kalau begitu silakan tadi diawali dengan doa, sekarang pun diakhiri dengan doa. Tang tadi mimpin, siapa yang mimpin doa tadi? Ricky ya? Oke, silahkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, pada sana. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Silahkan Om Santi, kita tutup. Para Santi. Om Santi, 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 Om. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Skensa Jaya. Skensa, siap, disiplin, kompeten, dan beretika.